Sabtu kena, sampai malamnya dibawa, minggunya kering. itu malam itu kita punya fotonya ya. Malam itu punya fotonya. Satu kejadian. kejadian punya, Terus hari kedua kering, itu punya hari juga. kedua tuh yang udah ada teman kita nih dengan Pak Andre dan Pak Kotil. Malam ini kita Pak Andre jadi narasumber nih kejadian baru-baru ini yang terjadi di keluarganya. Lebih tepatnya adiknya, ponakan. Jadi paling baru ya di bulan-bulan ini juga. Iya, pertengahan bulan ya. karena kadek gue Nah, jadi gimana ceritanya kita langsung aja nih ke ceritanya. Oke. Gimana ya? Halnya mistis sekali deh. Mistis banget. Ya itu Tapi kejadiannya di rumah, di makam, di mana? Kejadiannya sih kenanya di makam. Nah, jadi mungkin ceritanya gini ya. Itu sekitar tanggal 18-19an adik gua yang paling bontot sama adik gua yang petis di bawah gua, dua adik gua perempuan itu mau ziarah ke makam mertuanya. Nah, gue paling bontot nih bawa anak kedua, Cowok-cowok. cewek cowok, yang cewek sih masih digendong, kecil bisa jalan tadi masih mau digendong dia. Itu tanggal 19-an itu dia langsung ke makam. Nah, di makam itu ada kejadian-kejadian aneh lah gitu loh. Selama dia berziarah itu. Satu, ya kan, itu datang ke makam setelah bersih-bersih apa namanya, rumput di makam mertuanya. Nah itu kan dia kepanasan tuh, dia nedulan di bawah pohon. Nah ini anaknya nih, ponakan gue ini, dia nyari kembang, kan itu banyak kembang-kembang tuh. Nah dipetikin lah kembang itu. Nah tujuannya tuh buat ngasih ke makam engkongnya nih gitu loh. Nah entah kenapa itu juga kejadian ini terjadi dikasih tanda dulu nih adik-adik gue berdua nih. Itu adik gue ditempongin, disambit dengan batu kecil tanpa ada orangnya gitu loh, tanpa ada orang, ada wujudnya yang nimpuk gitu loh, yang itu sekali dia diem, dua kali dia diem, tiga kali ngangkat badan, berdiri cuma ngomong, jangan ganggu, saya cuma ziarah doang. Nah setelah itu ponakan gue masih asik, setelah dapet banyak tuh, nah itu dia bawa ke kebun yang ditaburin. Nah setelah itu ponakan gue ini ribut kepanasan. Ngomong Ya, panas kata gitu, pun panas. Nah adik gue juga kan ngerasa emang panas, terik gitu kan. Akhirnya yuk kita udah selesai pulang aja. Pulanglah mereka ke rumahnya. Nah di rumah ponakan gue ini nggak sampai situ, terus aja tuh ribut kepanasan mulu. Nah adik gue nih, si bundanya ini ngomong, udah lu mandi sana kata gitu. Ngerinya kena ulet bulu atau apa gitu loh. Mandilah. Nah setelah mandi itu bukan malah bener. Nah ponakan gue malah makin kepanasan. Tapi nggak gatel ya? Nggak gatel, kepanasan aja. Terus dibalurin lah obat-obat kambung tuh. Ya gara-gara daun belimbing besi, terus kunyit, ada belimbing buah namanya. Belimbing yang panjang itu, yang asem banget itu, belimbing buah. Dia belimbing sayur lah itu. Nah, balurin, tuh masih aja cewek. Nah, selang sejam
sampai 2 jam itu timbul apa namanya, bintik-bintik kayak nanah gitu, melenting tapi nanah hijau, kecil-kecil, kayak biang cuma bentuknya nanah. Nah, setelah 2 jam itu timbul itu, buru-buru nih adik gue action nih, bawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit, ya rumah sakit nggak besar lah, emang biasa yang megang dia kalau lagi sakitnya gitu. Datanglah ke dokter itu nanya, "Bu, ini udah berapa lama sakitnya?" "Baru 2 jam dok." Dokternya kaget, "Kok bisa?" Katanya baru 2 jam sampai sebegininya parahnya katanya gitu. Nah, akhirnya kata dokter, "Bu, ini tolong dia saya kasih surat bawa ke rumah sakit besar, karena rumah sakit besar alatnya lebih komplit." Oh, nah saya juga bingung mau ngasih obat apa katanya gitu. Mendingan dideteksi dulu bawa ke rumah sakit besar. Oke, dikasih surat, adikku pulang. Nah, setelah pulang, ya kan, itu dia nanya dulu ke orang tua nih, ke bokap. Ya bokap sempat dibawa anaknya ke rumah, dilihat sama bokap, kata bokap, "Masya Allah, ini bukan penyakit," katanya, "ini penyakit jadi-jadian," kata gitu. Akhirnya bokap sempet bikinin air lah buat ngenakin badannya. Ini air tuh enak, dia nggak begitu ngerasa panas tapi panas, cuma nggak ngerasa panas banget seperti semula, nggak. Akhirnya setelah itu selang 2 jam pulang dia, pulang tuh udah makin jadi terus, makin panas makin jadi, keluar semuanya tuh. Tadi gue bingung kan, nanya lagi dibawa dulu ke orang pintar bilangnya, "Oh, ini mah katanya nggak apa-apa, katanya ini mah biasa," kayak gitu. Penyakit biasa ini mah katanya. Udah tuh dikasih air putih doang. Sampai rumah itu sama lah kasusnya kayak dari bokap gua kan, obatin buat cucunya kasih air. Datang ke orang pintar dikasih air lagi, ya kan? Udah tuh, nah sampai dengan maghrib, mau maghrib lah itu, lewat maghrib ada acara tahlilan di syukuran di dekat-dekat rumahnya. Oh, tangga. Nah, ini karena dia sakit begini, ini pada denger nih. Nah, ternyata yang mimpin tahlilan ini sesepuh lah. Oh. Nah, sesepuh ini ngomong akhirnya, "Coba," katanya, "kasih kabar ke dia, tolong dibawa ke satu tempat nih di daerah Depok, temuin orangnya," katanya gitu. Gua temuin. Nah, malam itu juga selesai itu jam 8 didatengin. Ini masih kejadian hari yang sama nih? Iya, kejadian hari yang sama. Hari itu juga berarti? Hari itu juga dihajar. Karena nggak tega, dia ribut kepanasan dulu. Nah, akhirnya datanglah ke orang itu, ke orang yang dituju tadi dari sesepuh kampung, ketemu orang itu, nah diceritain kayak gitu. Ini penyakit bukan penyakit biasa, ini penyakit buatan yang ada di dalam. Nggak ngerti dong adik gua, ya kan? Adik gua ini penyakit di dalam apa? Penyakit yang di dalam apa begitu? Diceritain si orang bisanya inilah ngomong, "Tadi kamu dari kuburan." Nah, tahu anak ini ngambil sesuatu di pohon Tanpa permisi. Namanya bocah anak kecil ya, anak kecil. Ya memang tanpa permisi, dia main petik-petik aja. Nah, ternyata itu dia nyenggol. Nah, ini baru sebutin sama dia, siluman ular. Siluman ular lagi diem kesenggol di petik itu. Oh, yang jaga pohon itu. Iya, mungkin lah jaga pohon atau apa, intinya dia kesenggol aja. Nah, kesenggol dia seneng mandi anak. Diemlah di dalamnya nih sekarang. Tuh. Berarti masih ke bawah tuh? Ke bawah, cuma dia nggak itu, jadi untungnya masih bocahnya ini nggak kesurupan, nggak hilang ingatan gitu loh. Nah, ini penyakitnya dikeluarin nandain kalau dia ada di dalam. Tapi kalau ngeliat begini mah semua orang nggak ada yang berkah, orang beli orang nanah semua sih, nanah kecil-kecil gitu semua sih. Ini ada fotonya? Ada fotonya, ntar gua lampirin deh, ntar gua lampirin fotonya.
bisa dilihat. Share kita ya buat teman-teman. Ya bisa di-share, lihat. Jadi bukan rekayasa itu. Berarti itu foto diambil pas hari itu juga tuh? Iya, itu sama adik gue dipoto tuh dari mulai dia mulai panas itu keluar timbul itu dipoto, beli ada juga. Nah orang pintar ini akhirnya ngobatin kan, diobatin supaya dia tenang dulu nih. Pertama nggak dikasih apa-apa, dibaca-bacain mau suruh keluar nih, nggak mau keluar. Akhirnya tuh si orang pintar itu entahlah ngejampe pakai pakai daun-daunan disembur, was saja disembur lah ke badannya tuh. Nah itu detik itu juga ponakan gue nih ada lumayan ngerasa adem. Nah akhirnya dikasih dibungkusin daunnya itu, disuruh sembur di rumah. Disuruh disembur di rumah nih. Nah saat sekali sembur sama orang pintarnya, akhirnya dikasih lagi bekal 3 kali semburan lagi. Nah kan bingung nih, ya kan? Siapa mau nyemburin gitu loh? Akhirnya katanya ya orang tuanya semburin, baca bismillah aja, kunyah, baca bismillah. Nah itu bapaknya, nah ada ipar gua nih, itu ya memang dia udah bisa kesianan anak, demi kan kunyah sama dia sampai rumah, disemburin sama dia, sampai muntah-muntah. Bapaknya, karena daunnya bukan kayak itu. Nah selang dia alhamdulillah tuh bisa tidur, ketemu pagi itu entah mengapa badannya udah nggak panas, dan itu si Nana itu nggak ada, cuma timbul jadi kering. Iya, jadi kayak si Nana itu berubah jadi kayak kulit, kayak kerak gitu semuanya, kayak kerak, kayak keluar ganti kulit. Nah itu bos sekali. Nah sehari itu dihabisin sisa 2 kali lagi, disemburin tuh semua, akhirnya kering. Itu kayak apa sih? Ular, kayak kulit ular. Berarti nah, itu 2 hari itu berarti ya? 2 hari. Apa? Kena hari apa sih itu kira-kira? Hari Minggu, Sabtu. Hari Minggu. Iya. Kena. Iya Sabtunya kena ya. Sabtu kena. Sampai malamnya dibawa, Minggunya kering. Itu malam itu kita punya fotonya ya? Malam itu punya fotonya. Sabtu kejadian punya. Terus hari kedua kering. Itu punya. Hari kedua tuh yang udah mirip sisik tuh ya? Iya, mirip sisik kayak itu udah kering. Apa kayak ganti kulit. Pada apa ya? Kulit gitu lah ya, ganti kulit lah. Ganti kulit putih, kayak kerak gitu ya. Itu asal dia itu pas selang 2 hari selesai habis jemuran 3 kali, itu setiap buka baju itu pasti ada kulit rontok. Itu kalau dikumpulin seraut gini kulit rontoknya. Berarti kita punya apa nanti dilampirin ya yang 3 foto itu ya? Iya. Kita bagi ke teman-teman. Kita bagi lah. Sampai selanya dia udah berkerak itu jatuh pun ada, terus sampai sisa-sisanya ada. Nah setelah itu dikasih lagi, lalu dibawa lagi sama itu, dikasih lagi orang pintar itu air, dikasih air. Ini hari keempat berarti? Ketiga ya? Hari ketiga dikasih air. Berarti hari Senin ya? Iya. Tapi hari ketiga itu sebelum dia pulang dikasih air, di sana disembur lagi. Disembur sama yang orang bisanya. Nah setelah itu udah benar-benar tenang kan. Nah hari ketiga itu benar-benar dipulin si siluman ularnya lah, siluman ularnya itu suruh keluar. Nah setelah hari ketiga itu selesai semuanya, kan masih ada sisa-sisa tuh. Sisa-sisa, biasanya kalau sisanya katanya mandi biasa. Kalau memang udah bersih semua, tanpa ada sisa si kerak-kerak ular itunya, mandiin kembang. Nah, setelah jalan 10 hari, itu tanggal 19 dan tempatnya minggu kemarin, itu selesai, dia mandi kembang. Nah, mandi kembang itu tanpa daun pandan, 7 rupa tapi tanpa daun pandan, nggak boleh pakai daun pandan. Yang pertama pakai daun pandan ya? Nggak tahu. Tanpa tadi daun pandan enggak? Enggak, ini buat kalau selesai udah selesai nih, dibilanginnya udah rontok semua, udah bersih seperti kulit biasa, dimandiin pakai 7 rupa tapi jangan pakai daun pandan. Gitu. Nah, kalau daun pandan kan wangi. Nah, ya. Itu setelah kemarin habis mandi daun pandan, ya alhamdulillah kagak ada bekas sama sekali. Yang bersih ya? Memang bersih, memang penyakit itu penyakit tempelan gitu loh, tempelan. Ya, ponakan gue juga nggak sengaja megangnya kan, karena dia cuma tujuan dia ngambil kembang buat kuburan engkongnya gitu loh. Memang bukan penyakit alami. Bukan penyakit tubuh, bukan.
Itu benar-benar istilahnya siluman Goib. yang seneng sama bocah kayaknya. Goib. Cuman hebat juga ya, ketika nggak kemasukan gitu. Nggak kemasukan, makanya itu masih untungnya kata orang pintar juga untung nggak kemasukan. Biasanya kalau yang kemasukan ya di bocah nggak demen di rumah. Iya. Mau beneran ayam. Tapi kita mau tanya-tanya sedikit boleh ya? Boleh lah tanya. Nah, jadi kan sedikit nih balik kejadian tuh Sabtu siang ya berarti ya. Sabtu siang jam 2 nih. Sabtu siang itu kena tuh. Kenanya masih di sana apa ada di rumah nih? Kenanya di sono, kenanya di pas kuburan. Tahunya pas udah di rumah. Enggak, maksudnya yang keluar binti Oh, yang setelah di rumah. Setelah di rumah ya. Berarti selang 2 jam gitu ya. Iya, selang 2 jam tuh jadi semua tuh. Selang 2 jam baru tuh bintik-bintik keluar tuh ya. Keluar semua. Nanti fotonya ada tuh, kita lampirin dah tuh. Nah, terus sama ini kan kita sempat bawa ke dokter tuh, Iya. klinik kecil kan. Iya, kecil yang Berarti lu nggak adik lu tuh nggak sempat bawa ke rumah sakit besar yang dibilang tadi tuh? Oh enggak. Karena udah pemikiran udah yang Pemikiran udah beda karena dokter pun bingung mana ada penyakit dalam 2 jam sehebat ini gitu loh. Dalam 2 jam keluar nanas seluruh badan nih. Seluruh badan, belakang, depan belakang. Nah itu berarti malam itu juga, berarti malam minggu ya, hari Sabtu malam. Malam minggu Itu dibawa tuh yang tadi ke Depok tuh ya, yang menurut sesepuh. Info dari sesepuh ya, maksudnya dikasih tahu lah. Benar. Coba berobat ke Depok. Iya. Nah, itu kondisi dia masih, itu lagi parah-parahnya. Lagi parah-parahnya dibawa ke situ. Nah terus minggunya, setelah Sabtu dibawa berobat nih, ya kan ketemu lah tuh yang di Depok. Itu malam kan ya? Malam jam 8-an. Jam 8-an. Habis itu setelah dikasih obat segala macam, nah itu langsung beres tuh hari Minggunya berarti ya jatuhnya sebetulnya. Bukannya beres, kering. Bukannya beres ya kering. Oh berarti hari Minggu itu masih setelah dibawa itu dia masih ada di situ. Masih ada. Si ini masih ada. Orang pinter ini ngomong waktu disembur nih. Di bandel, nggak mau keluar katanya gitu. Tapi ya mungkin dia punya apalah ya nggak ngerti lah gua kalau masalah gitu kan gue disembur itu ya disuruh lagi 3 kali sembur lagi nih bawa ke rumah pokoknya di punyanya semburin gitu. Baca bismillah katanya gitu. Nah itu 3 kali itu bingung yang nyembur siapa ya, nanya orang tuanya, bapaknya tuh muntah-muntah tuh ngunyah-ngunyah daun. Tahu daun apaan. Daun pintu lagi. Nah terus hari Minggu kering, Senin nih hari ketiga, berarti Senin hari ketiga ya? Hari ketiga balik tuh. Hari ketiga cuman itu pas besoknya sih udah mulai ini ya, udah mulai rontok lah ya. Kalau Senin itu udah kering benar tinggal ngerontok dah tuh tulangnya. Tapi belum. Tapi masih ada tuh. Masih ada, belum rontoknya belum habis, masih ada gitu sisanya. Nah itu pun yang hari ketiga Senin itu balik lagi tuh. Nah balik lagi tuh habis tuh. Si itunya juga dipaksa keluar. Itu tinggal masa penyembuhan lah. Nah, dari Senin masa penyembuhan. Kalau kan dikasih dia bilang kalau udah sembuh udah kering, kalau udah bersih kulit kita nih, dia bilang kalau bersih udah kulit kita, mandiin anaknya pakai kemang 7 rupa, jangan pakai daun pandan. Nah, percis kemarin hari Minggu itu udah bersih total, dimandiin lah kemarin untuk membersihin dari tuan. Ada ritual khusus nggak? Nggak ada sih, nggak ada ritual gitu ya. Cuma tadi sembuh nih pas kemarin Minggu ya. Iya, itu total ya, balik lagi normal ya. Itu yang mandiin ibunya, kembang 7 rupa tanpa daun pandan yang mandiin ibunya, bundanya. Lu tau jenis kembangnya apa? Jadi itu kembang 7 rupa ya. Tapi jangan nggak pakai daun pandan. Enggak, dan gue bingung nih misalnya daun pandan. Emang biasanya kalau mandi kembang 7 rupa pakai daun pandan? Ada, biar wangi, biar wangi. Itu yang buat nikah kali ya? Iya. Oh tapi ini dilarang pakai daun pandan? Iya. Berarti di hari Minggu itu sebetulnya udah selesai kan penutupan aja lah gitu. Iya. Balik lagi ya. Di Sabtu sebetulnya udah selesai, cuma masih ada yang nempel 1-2 kan dia bilang harus bersih total. Akhirnya dilihat bundanya bersih total, nah minggunya itu udah bersih total, baru dimandiin. Mandi kembang tengah malam itu? Enggak tengah malam dia mandi dia siang gitu. Pokoknya kalau udah kayak lagu-lagu gitu mandi kembang tengah malam. Ntar fotonya gue lampirin deh, fotonya kita lampirin deh.
Jadi bukan yang kaleng-kaleng, bukannya settingan, benar-benar real. Itu kalau kata kasar apa ya, gandum, lu tahu nggak? Gandum yang campur susu, nah itu kayak gandum, purukan itu. Purukan ya ikannya apa? Kering. Apa keringnya itu ya? Iya kering ya, bekasnya. bekas itu. Kayak Tapi gandum. di hari 10 itu udah mulus tuh badannya tuh. Udah mulus, kayak biasa lagi. Kayak kulit nggak ada apa-apanya gitu lah, kayak kulit kayak gini nih. Iya. Ini guys, Nggak ada bekas sama sekali. Nggak ada bekas sama sekali. Jadi memang penyakit umum kan. ini baru cerita real ya. foto kita ambilin nanti Dari hari pertama, kedua, 3 sampai sembuh ya, hilangnya hilangnya. gitu. Oke, makasih Pak Andre ceritanya. Sama-sama. Ini stok Oke, cerita masih banyak kan Pak Andre? Alhamdulillah masih banyak yang lebih mistis. Tapi kalau ini real memang foto semuanya komplit. Nah, semua juga real, cuma yang dalam artian ini ada data dukungnya lah, foto. Yang gue ceritain insya Allah real semua, cuma ada data dukungnya ini. Nah kalau yang lebihnya, buktinya, ya nyokap gue nantinya. Siap deh. Oke, thank you Gus.